Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau hari ini kita sudah diberikan kesehatan sama Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat kehidupan kita, setiap pribadi kita. Kita mempunyai Allah yang sungguh hebat, mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan satukan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama bersatu hati untuk mau menyembah-Mu Tuhan, untuk sama-sama kami menikmati hadirat-Mu
menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita. Memang kayak rencana Tuhan tidak akan pernah terselami oleh manusia. Namun kami percaya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu penuh damai. Rancangan Tuhan tidak mungkin akan membuat kita jatuh. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan sungguh-sungguh tidak kami mengerti. Namun Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang penuh dengan kedamaian. Sampai detik ini pun kita masih bisa berdiri di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Itu semua adalah rancangan yang tidak pernah kita selami, yang tidak pernah kita mengerti. Bahkan kita bisa melewati masa pandemi ini sampai akhir ini, sampai detik ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya mengajak semua Bapak Ibu untuk memberikan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang sampai hari ini kita bisa melewati. Kita mempunyai Allah yang dahsyat, mempunyai Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami memerlukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami memerlukan kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. kami bisa Walau sejahtera. di tengah Walaupun badai, badai diriku selalu bersama. kami mau terus bersama Rasakan Tuhan. keindahan hati Kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh penyertaan-Mu sungguh sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, diriku selalu bersama. Rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, diriku selalu bersama. Rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Berikan suara-suara yang meriah lagi buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami merasakan urapan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari sama-sama yang percaya dengan saya katakan amin. Kurang meriah amin. Amin. Lebih luar biasa lagi, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Semangat menerima anggur baru dari Tuhan. Amin. Siap menerima lawatan dari Tuhan. Amin. Kita akan menerima anggur baru dari Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Haleluya. Amin.
diberkati oleh Tuhan? Amin. Saya yakin dan percaya pagi hari ini semua menerima Roh Kudus yang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya buat kita. Mari kita sama-sama akan sembah. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh heran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih
kami katakan ya untuk pujian ini karena Engkau memang jauh lebih besar dari semua pergumulan dan masalah kami. Kami sekalipun di depan kami ada tembok yang besar, sekalipun di depan kami ada raksasa yang besar, tetapi yang kami percaya Allahku lebih besar, Allahku lebih kuat, Allahku lebih hebat, Allahku lebih dahsyat. Kami percaya pagi ini Tuhan kehadiran atas kami akan memberkati, dan kiranya lewat firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini akan menjadi kekuatan dan hiburan atas kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita, Dia hebat. Haleluya. Halo. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah, luar biasa tapi lemas. Ya. Bagaimana kabarnya? Wih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan Tuhan Yesus dahsyat, siapa yang setuju? Amin. Kalau saya katakan Tuhan Yesus hebat, siapa yang setuju? Puji Tuhan ya. Siapa yang minggu-minggu ini doanya dijawab sama Tuhan? Ada? Wih, puji Tuhan. Ada beberapa yang dijawab oleh Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dan senang bisa menyapa saudara, Bapak Ibu semua pada hari ini minggu pertama bulan April. Ini minggu bulan-bulan yang sakral buat masyarakat Kota Blitar ini ya. Karena di tanggal 1 April tepatnya masyarakat Kota Blitar merayakan, memperingati hari ulang tahunnya Kota Blitar yang ke-116. Makanya hari ini WL Singer pakai baju jadul nih. Ya, saya juga mau pakai baju jadul. Begitu saya pakai ternyata jadul beneran Bapak Ibu. Tua maksudnya. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Di bulan ini kita juga akan merayakan Jumat Agung dan Paskah tanggal 15 dan 17 April nanti. Mari kita sambut ini sebagai hari kemenangan buat kita semua. Hari raya yang besar buat kita semua. Kemenangan iman kita. Amin. 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 Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 8, 19 dan sampai 21. Lukas 8, 19 sampai 21. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara melihat satu topik yang baru pertama kali saya sampaikan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi di belakang sana waktu Lita kan tadi bertugas LCD, terus saya kasih tahu lagu habis firmannya bersama keluargaku. Terus Lita tanya, wih temanya tentang keluarga nih, mentang-mentang hati rabi ikut bayar keluarga, wes tali tagum, oke tidak apa-apa ya. Tapi memang pagi ini kita akan melihat satu bagian tentang keluarga Bapak Ibu Saudara. Secara khusus kita akan melihat satu topik tentang membangun keluarga rohani. Kenapa pagi ini kita akan belajar tentang keluarga? Karena saya rasa Bapak Ibu Saudara, setan tuh paling senang kalau mengarahkan senjatanya kepada keluarga. Kok nggak ke gereja? Kok nggak ke yang lain? Tapi saya pikir setan benar-benar senang mengarahkan senjatanya kepada keluarga-keluarga. Kenapa keluarga? Karena begitu keluarga hancur, maka generasinya ikut hancur. Karena begitu keluarga hancur, maka gereja pun bisa ikut hancur. Jadi sekali merengkuh dayung si iblis ini menyerang keluarga Kristen, maka semuanya rusak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi setan senang menyerang keluarga-keluarga Kristen. Apalagi keluarga-keluarga yang lemah. Lemah ekonominya, sudah ekonominya lemah, lemah pula imannya. Keluarga yang lemah seperti ini, saudara-saudara, akan mudah sekali diserang oleh setan. Keluarga seperti ini akan dihancurkan oleh setan. Sehingga keluarga yang lemah ini
akan merasa kehidupan keluarganya seperti di neraka meskipun mereka belum pernah ke neraka. Tetapi untuk keluarga-keluarga Kristen yang kuat, saudara-saudara ini kasih Tuhan, keluarga-keluarga yang berkemenangan, mereka akan merasakan kehidupan seperti di sorga meskipun belum pernah ke sorga. Tidak ada yang amin apa karena belum pernah ke sorga sama sekali? Saudara-saudara, sekali lagi saya mau ulang. Keluarga-keluarga Kristen yang kuat, keluarga-keluarga Kristen yang berkemenangan adalah keluarga-keluarga Kristen yang bisa merasakan sorga sekalipun belum pernah ke sorga. Amin. Biar saya seneng ya. Tak amini dewe. Boro-boro mas ke sorga. Golek duit bendina angel. Tapi bersyukurlah saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, keluarga yang kuat adalah keluarga yang akan menikmati sorga di rumah tangganya, di keluarganya, sekalipun belum ke sorga. Lukas 8, 19, 21, mari kita perhatikan bagian ini. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Jadi kisahnya Tuhan Yesus sedang berkhotbah waktu itu. Ramai sekali yang mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus ini. Dan waktu itu Maria dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus, saudara-saudaranya Tuhan Yesus ini bukan murid-muridnya ya, tetapi anak-anak lahir Maria dan Yusuf, anak-anak kandung Maria dan Yusuf. Jadi setelah melahirkan Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf benar-benar menikah dan mereka menghasilkan keturunan. Anak laki-lakinya ada 4, anak wanitanya tidak tercatat, tapi katanya ada. Nah, satu kali Yesus berkhotbah di hadapan banyak orang, sampai mungkin ruangan di mana Yesus berkhotbah ini penuh sesak. Ibunya dan saudara-saudaranya ini ingin bertemu dengan Yesus. Mungkin dia menyuruh supaya ada orang yang memberitahu kalau ibu dan saudara-saudaranya Yesus ini ada di luar. Begitu diberitahukan, Yesus bilang seperti ini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Mari kita bayangkan kalau kita adalah saudara dan orang tua dari Yesus ini. Bapak Ibu, apa perasaan saudara ketika misalnya Yesus ini adalah anak saudara, dia sangat dikagumi banyak orang, dan ketika dia masuk, ketika panjenengan orang tuanya mau masuk bertemu dengan Yesus, Yesus bilang, ibuku itu orang-orang yang dengarkan firman. Apa perasaan saudara sebagai seorang ibu atau ayah ketika mendengar anak? Kayak seolah-olah diacuhkan gitu ya, seolah-olah diabaikan. Ya, sudah susah-susah mungkin berjalan sebegitu jauh mungkin untuk bertemu Yesus, tapi Yesus seolah-olah mengabaikan. Ibuku adalah mereka yang mendengarkan firman. Saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Lah emang ibunya Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya yang melakukan firman. Tapi maksud Yesus bukan itu, saudara-saudara. Maksud Yesus bukan itu. Yesus sedang memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa ada satu keluarga yang sifatnya kekal, saudara-saudara. Dan keluarga yang sifatnya kekal ini disebut keluarga rohani. Lantas bagaimana dengan keluarga jasmani kita hari-hari ini? Keluarga jasmani, saudara, begitu meninggal selesai hubungannya.
ketika seorang suami meninggal, maka istrinya bebas. Demikian pula sebaliknya. Keluarga kita yang ada di dunia ini tidak kekal. Tetapi keluarga rohani jauh lebih kekal. Itu yang dimaksudkan Yesus. Keluarga rohani bersifat kekal. Sampai di sorga nanti kita akan bersama dengan keluarga rohani kita. Itu maksudnya Yesus, saudara-saudara. Yesus maksudkan siapa keluarga rohani ini? Keluarga rohani yang dimaksudkan Yesus adalah keluarga, adalah orang-orang, adalah komunitas yang menjaga saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Keluarga rohani adalah orang-orang, komunitas yang menjaga saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, otomatis mereka adalah orang-orang yang bertekun dalam firman, dan juga adalah orang-orang yang mendorong kita bertekun juga dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang duduk di sebelah kanan kirimu di gereja ini adalah keluarga rohani untuk engkau. Jadi saudara bukan hanya jemaat di sini. Saudara bukan hanya simpatisan di sini. Saudara bukan hanya orang yang kebetulan datang beribadah di tempat ini, duduk di sana menyanyi, melakukan puji-pujian, bersorak-sorai, mendengar firman, berdoa, memberi persembahan dan seterusnya. Bukan hanya itu. Tapi saudara-saudara adalah keluarga rohani. Kita memang tidak diikat oleh darah, saudara-saudara. Tetapi roh kita diikat oleh tali kekeluargaan kerajaan Allah. Jadi orang yang ada di sampingmu, di belakangmu, di depanmu adalah orang-orang yang tepat untuk menolongmu bertekun dalam firman, yang menjagamu dari kejatuhan rohani dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang yang tepat. Pun bukan hanya orang-orang di gereja ini, saudara-saudara. Mari juga pastikan bahwa orang-orang di rumah juga adalah keluarga rohani yang akan terus akan bersama-sama denganmu bahkan sampai di kekalan nanti. Untuk itu penting, saudara-saudara, Bapak Ibu, mendidik anak-anak menjadi handal secara rohani. Bukan hanya pintar memenuhi kebutuhannya kelak ketika mereka sudah dewasa. Bukan hanya tentang kemandirian hidup mereka, bagaimana mereka bisa bertahan melewati segala ujian dalam kehidupan mereka dengan memenuhi segala yang mereka perlukan secara finansial. Tetapi orang tua juga penting mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Kalau anak panjenengan berani tidak ke gereja, jangan dibiarkan. Saudara sedang merusak hidupnya. Karena penting dan tanggung jawab kepada setiap kita. Kitab Amsal katakan, didiklah anak-anakmu, itu tugas orang tua. Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita tolong generasi muda kita untuk menjadi generasi muda yang berfungsi di tengah keluarga, di tengah generasi sebagai generasi ilahi. Jadilah teladan untuk mereka. Bayangkan saudara, kalau anak-anak muda, anak-anak saudara di rumah itu sudah tidak rohani. Bayangkan bagaimana ketika mereka ada di luar. Di rumah saja dia tidak rohani. Mana mungkin di luar bisa rohani? Hampir mustahil, saudara-saudara. Mungkinkah dia bisa rohani di tengah pergaulannya? Saya mau katakan,
hati-hati. Ketika saya bicara tentang kerohanian, saya tidak bicara tentang orang ini berdoa atau tidak. Ketika saya bicara tentang kerohanian, saya tidak bicara apakah orang ini membaca Alkitab atau tidak di rumahnya. Apakah dia berpuasa atau tidak. Kerohanian berbicara bagaimana kita berbuah, saudara-saudara. Bagaimana kita menghasilkan buah dan buah itu bisa dinikmati. Karena bisa jadi doamu hanya doa-doa yang menguntungkan bagi hawa nafsumu. Itu sama sekali tidak rohani. Ketika engkau puasa, engkau hanya puasa untuk keinginan-keinginan dagingmu, itu tidak rohani. Engkau hanya mencari firman Tuhan yang bicara tentang berkat, tentang pemulihan, tentang kekuatan baru. Bukan sebuah kesalahan, saudara-saudara. Tetapi membangun kerohanian itu jauh lebih penting. Karena yang saya tahu, saudara-saudara, dari 100% penelitian yang dilakukan, kecerdasan rohani mendukung mayoritas yang menentukan seseorang bisa sukses. Kerohanian yang mendukung, bukan yang lain. Kecakapan, keterampilan, bakat itu mendukung, tapi tidak dominan. Tapi kecerdasan rohani itu dominan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita bersyukur untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Dan mari kita bersama-sama di tengah-tengah keluarga membangun sebuah keluarga rohani. Amin. Pun dengan bapak-bapak. Halo bapak-bapak, masih ada di sini? Tidak ada suara. Pak, wah, puji Tuhan. Bapak-bapak, istri panjenengan adalah istri yang rohani apa enggak, Pak? Coba dilihat istrinya, dilihat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dilus pipinya juga enggak apa-apa. Saya yakin jarang ngelus pipi istri kan di gereja. Bu, ibu-ibu, coba dilihat suaminya. Apakah suamimu adalah suami yang rohani untuk kau? Kok Pak Paulus hati menjawab untuk dirinya sendiri? Tapi baik Pak, dalam proses, artinya ada keinginan yang kuat untuk menuju kepada kerohanian yang makin lebih tinggi lagi. Tapi saya percaya Pak Paulus Hadi adalah suami yang rohani untuk Bu Hati. Saya mau nyebut namanya Bu Hati, lupa ya nama. Bu Paulus. Bu Hati kalau mau ngelus suaminya enggak apa-apa. Bapak Ibu, anak-anakmu adalah anak-anak yang rohani atau tidak? Yuk kita pastikan keluarga kita adalah keluarga yang rohani. Keluarga yang rohani itu keluarga yang diberkati. Mari kita bangun dari lembaga paling kecil yang diciptakan Tuhan ini. Keluarga itu diciptakan Tuhan. Ya. Setelah menciptakan langit, bumi beserta isinya, Tuhan menciptakan manusia. Tetapi berikutnya yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Maka dari keluargalah seharusnya kerohanian itu dibangun. Gereja ini hanya menolong panjenengan. Tetapi di tengah keluarga itu adalah gereja yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sekali lagi mari kita lihat ayat 21 ini. Apa yang Yesus katakan, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Mendengarkan firman Tuhan. Coba lihat dulu kanan kirinya ada yang tidur enggak? Yuk tepuk sebelah kanan kirinya.
dengarkan firman Tuhan. Rungokne firman. Wah, kebetulan Mbak Mi sama Mas Nanang nggak berjauhan. Bapak Ibu sekali waktu harus punya pengalaman duduk di belakangnya Mbak Mi yang bertepatan dengan Mas Nanang duduk di sebelahnya Mbak Mi. Mas Nanang tidur, jenengan pasti tidak akan tidur. Kenapa? Karena tangannya Mbak Mi, tangi, tidak tangi sikile dibuang tangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, masihkah anggota keluarga kita adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga kita, masing-masing anggota keluarga kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman, saya percaya suami-suami yang ada adalah suami-suami yang mengasihi istrinya, suami-suami yang mampu memimpin istrinya tinggal dalam kehidupan rohani yang benar. Kalau istri-istri suka dengar firman, pasti dia adalah seorang istri dan ibu yang berhasil menjaga keluarganya tinggal dalam suasana sorgawi di rumah. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Betul? Tidak hanya dengan berdoa, tetapi juga dengan mendengarkan firman. Maka suasana sorga itu akan turun di tengah keluarga kita. Suasana sorga itu akan turun lewat hati kita, dalam kehidupan kita. Dan sorganya itu akan memancar kemana-mana. Kalau orang lain nyaman berada di dekatmu, wah tapi hati-hati juga ya. Kalau bapak-bapak tiba-tiba ada wanita yang nyaman di dekatmu, wah hati-hati. Bukan berarti itu memancarkan kerajaan surga, jangan-jangan memancarkan yang lain lagi ya. Tetapi salah satu indikasi ketika engkau menikmati keadaan surgawi di rumah, maka hidupmu juga akan memancarkan kerajaan surga di mana-mana. Anak-anak pun begitu. Kalau anak-anak suka mendengarkan firman, pasti dia adalah anak-anak yang hormat, tunduk, patuh, dan beneh kepada orang tuanya. Ya Om Han. Jadi tidak hanya cuma patuh, tapi juga beneh. Itu anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anak tahu, dengan menghormati orang tuanya, Alkitab saya katakan, dia akan panjang umur. Dia akan menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan. Hai orang-orang muda, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan untukmu. Orang-orang muda ada amin? Ada gitu ya. Ada amin, ada. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tadi Tuhan Yesus katakan, bukan hanya tentang mendengarkan firman Allah, tetapi juga memang angel Bapak Ibu Saudara melakukan. Mendengarkan jauh lebih mudah, amin. Ya kan, saudara duduk di situ saja, saya cuap-cuap setengah jam, saudara mendengarkan firman. Tetapi bagian yang kedua ini jauh lebih sulit. Karena melakukan firman Tuhan tidak cukup duduk. Karena melakukan firman Tuhan tidak cukup ngomong, tapi ada tindakan. Saudara-saudara, keluarga rohani akan bertumpu pada firman Allah. Dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, selalu mengedepankan firman Allah sebagai landasan. Meskipun susah, meskipun pahit, meskipun berat, tetapi keluarga yang rohani adalah keluarga yang tetap mempertahankan kejujuran, tetap mempertahankan kesalehan, tetap mempertahankan kesucian dan kemurnian
di tengah kecurangan yang terjadi, di tengah ketidakjujuran, kebohongan, di tengah orang lain yang mulai menyerah dengan pasangannya, tetapi keluarga yang rohani akan tetap berkemenangan. Amin. Keluarga yang rohani akan mempertahankan kebenaran di tengah-tengah keluarganya. Keluarga yang rohani itu tidak akan musuh dari belakang. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang kasih Tuhan, keluarga yang kuat adalah keluarga yang juga kuat dalam kerohanian. Keluarga yang rohani itu lebih kuat. Bukan berarti tidak pernah gagal. Bukan berarti tidak pernah jatuh. Bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan. Tapi keluarga yang rohani, sekalipun mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, mereka akan tetap mampu bertahan. Karena dalam menghadapi setiap keadaan, keluarga yang rohani selalu menikmati sukacita surgawi dalam hidupnya. Saudara, orang yang bersukacita itu orang yang tidak gampang panik. Alkitab katakan orang yang dekat sama Tuhan, dia pasti adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Orang yang tenang itu tidak gampang panik. Orang yang tenang itu tidak gerusa-gerusu mengambil keputusan. Orang yang tenang itu memikirkan jangka panjang. Itu orang yang tenang. Tetapi orang yang panik, orang yang gerusa-gerusu, wes gini aja lah, menyerah. Wes gini aja lah, buyar. Saudara, yuk kita lihat dalam diri kita. Kalau kita jadi orang yang masih gerusa-gerusu, panikan, tidak tenangan, yuk kita makin dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Kita dekat sama Tuhan, kita pasti selamat dunia dan akhirat. Amin. Jadi mari bangun keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi keluarga rohani. Dengan begitu secara otomatis panjenengan dan saya berkontribusi membangun gereja ini. Sekali lagi saya mau katakan, gereja ini membantu dengan menyediakan program-program. Ibadah raya ini jadi salah satu program gereja yang menolong panjenengan untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kalau hari Selasa ada Mesbah Eklesia, itu program yang ditujukan untuk membantu panjenengan bertumbuh dalam kerohanian. Tetapi saya mau katakan, gereja yang sesungguhnya bukan di sini tempatnya, tapi gereja yang sesungguhnya ada di rumah panjenengan sana, di keluarga panjenengan sana. Itu gereja yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau berhasil menjadikan keluargamu menjadi gereja-gereja Tuhan, maka gereja di sini secara otomatis akan juga bertumbuh. Maka gereja di sini juga akan diminati oleh jiwa-jiwa. Akan menarik bagi jiwa-jiwa. Karena di sana, ketika saudara ada di tempat ini, orang akan melihat, kok di sana ada kerajaan sorga ya, kok suasananya enak ya. Bukan karena hebatnya pemain musik, ini menolong. Tetapi gereja ini menjadi memiliki suasana sorgawi karena saudara adalah keluarga rohani yang telah membuat sorga, yang telah menjadikan rumah tangga saudara seperti di sorga. Sekalipun saudara belum pernah ke sorga. Amin. Puji Tuhan. Saya lihat ada yang udah, kayaknya udah mau merem-merem, ya kan? Wah, Mbak Mi sudah berat matanya. Hati-hati loh Mbak Mi. Puji Tuhan kursinya sudah bagus, kuat. Kalau enggak, wah benjol kepala. Nah, saudara-saudara, untuk itu sekali lagi pesan firman Tuhan, mari bangun keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dengan membangun kerohanian di dalamnya. Tunjukkan kepada yang lain bahwa keluarga panjenengan adalah keluarga yang rohani. Buat orang lain menikmati sorga di tengah-tengah keluarga panjenengan semua. Amin. Tuhan memberkati bersama keluarga melayani Tuhan.
keluarganya. Karena ada masih yang terpisah-pisah. Keluar dari bangkumu, hampiri keluargamu. Pegang tangannya, peluk dia. Dan mari nyanyikan lagu ini. Ayo keluar dari bangkumu. Cari mamamu, cari ibumu. Bersama dengan keluargamu saat ini. Yang tidak bersama keluarganya bergabung dengan yang lain. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Sebagai doa bersama keluarga. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kiranya Allah akan memberkati setiap keluarga yang hari ini hadir di tempat ini. Mari Tuhan, Kau turunkan suasana sorgawi di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kiranya ayah-ayah yang hadir hari ini, papa-papa yang hadir hari ini akan menjadi papa-papa yang bijak, menjadi papa-papa yang akan mampu memimpin keluarga, menjadi iman di tengah-tengah keluarganya. Mama-mama yang hadir akan menjadi seorang ibu, juga menjadi seorang istri yang mampu menjaga keluarganya di dalam kebenaran Tuhan. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka menghormati ayahnya dan ibunya. Menjadi anak-anak yang menjadi teladan buat teman mereka yang lain. Anak-anak yang rohani, generasi yang rohani, bahkan generasi yang mencetak sejarah baru bagi kerajaan Allah. Kiranya setiap keluarga di tempat ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, diberkati secara rohani, diberkati secara jasmani. Tuhan, kami jauhkan kekurangan dari tengah-tengah keluarga kami. Kami jauhkan kelemahan dari tengah-tengah keluarga kami. Kami jauhkan malapetaka. Kami jauhkan kecelakaan dari keluarga kami. Tetapi kami
bersama dengan keluarganya di tempat ini. Tetapi roh Allah, tetapi Yesus akan menjadi keluarga sejati buat mereka. Yesus akan menjadi sosok yang akan menolong mereka bertumbuh secara kerohanian. Berkati mereka Tuhan. Dan kalaupun ada keluarga mereka di rumah yang belum mengenal Tuhan sampai hari ini, yang belum berani menjejakkan kakinya untuk mendekat kepada Tuhan sampai hari ini, maka pagi ini kami berdoa dalam kesempatan yang akan datang seorang suami bersama dengan istrinya di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Akan datang seorang istri yang bersama dengan suaminya beribadah kepada Tuhan. Akan datang anak-anak yang akan beribadah dengan kedua orang tuanya di tempat ini. Akan datang satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang akan berbakti di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya sekalian kami yang ada di tempat ini merupakan keluarga kerajaan Allah, anggota tubuh Kristus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami berfungsi di tengah-tengah gerejamu di tempat ini. Kuasa Tuhan ada bersama dengan kami senantiasa. Diberkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi kita akan beri kemuliaan untuk Allah kita yang terbaik, untuk kebaikannya, untuk kemurahannya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima Kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan ajarkan Kami mau menjadi keluarga yang sesungguhnya, menjadi keluarga yang rohani, keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lain, dengan anggota keluarga. Turunkan berkat-Mu Tuhan untuk para suami, pemimpin keluarga, keluarga kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas setiap ayah, setiap suami, di dalam nama Yesus urapan turun atas mereka. Menjadi suami yang semakin baik, suami yang bijaksana, menjadi imam yang baik, yang bertanggung jawab, membawa seluruh anggota keluarga dekat dan mengasihi Tuhan. Berkati istri, berkati setiap anak-anak yang di keluarga eklesia, bahkan yang mendengarkan firman-Mu secara online. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap telinga yang mendengar firman-Mu. Bahkan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih, kita bersama-sama pulang pagi hari ini. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih kebaikan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan menghiburkan, menguatkan engkau, meneguhkan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama dengan kami. Katakan amin. Tuhan memberkati.